Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Khalid Wardi, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dan perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani, saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Penanaman nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Akhlak manusia terhadap Allah. 1. Takwa. Secara etimologi, kata takwa berasal dari akar kata waqa'ah yaqi wikayatan, yang berarti menjaga, memelihara, menghindari, menjauhi, berhati-hati. Bila kata takwa digunakan dalam bentuk kata kerja perintah, maka orang cenderung menerjemahkannya menjadi takut. Ungkapan itakullah oleh kebanyakan orang sering diterjemahkan takutlah kepada Allah. Menjaga dan memelihara diri dari satu hal boleh jadi memang erat kaitannya dengan rasa takut terhadap atau menjauhi hal tersebut. Jadi dapat dipahami mengapa pada beberapa tempat kata takwa secara metaforis atau majazi diartikan keras, menjauh atau takut. Tetapi, kita harus sadar bahwa hakikat makna takwa adalah memelihara dan menjaga diri. Oleh karena itu, terjemahan yang tepat dari kata takwa bukan menjauhi atau takut, melainkan menjaga dan memelihara diri. Dengan demikian, takwa secara terminologi adalah menjaga dan memelihara diri dari hal-hal yang akan menyeret manusia kepada perbuatan dosa dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Allah adalah zat yang mempunyai sifat-sifat baik yang tidak menyebabkan rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya ialah takut kepada hukum keadilan Allah. Keadilan itu sendiri pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang menakutkan. Manusia merasa takut kepada hukum keadilan karena ia sadar telah berbuat kesalahan atau melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, para sufi mengajarkan bahwa seorang pelancong spiritual harus mempunyai keseimbangan dalam merasa cemas dan berharap, atau khauf dan raja. Ia mesti senantiasa berharap dan cemas, berpikir positif dan sekaligus negatif secara seimbang. Maksudnya, seorang muslim harus senantiasa takut dan khawatir terhadap perkembangan hawa nafsu dan kecenderungan jahat dalam dirinya, supaya kendali urusan tidak terlepas dari genggaman akal dan keimanan. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia harus tetap merasa yakin dan berharap akan kebaikan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon perlindungan darinya. Kriteria orang yang bertakwa dapat dipahami dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3-4 dan Quran Surah Ali Imran ayat 134-135. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 3-4 disebutkan kriteria orang yang bertakwa, yaitu 1. Beriman kepada Allah, 2. Mendirikan sholat, 3. Menafkahkan sebagian dari rezeki yang diterimanya dari Allah, 4. Beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, 5. Beriman kepada hari akhir. Dalam dua ayat ini, takwa dicirikan dengan iman nomor 1, 4, dan 5, Islam nomor 2, dan ihsan nomor 3. Adapun dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135 disebutkan 4 kriteria orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, dermawan atau menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. 2. Mampu menahan amarah. 3. Pemaaf. 4. Istighfar dan taubat dari kesalahan-kesalahannya. Dalam dua ayat ini, takwa dicirikan dengan aspek ihsan. Kedua, cinta dan ridho. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Perasaan cinta merupakan fitrah yang dimiliki setiap orang, dan cinta terhadap sesuatu akan muncul dalam jiwa jika terlebih dahulu dia mengenal terhadap sesuatu itu. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak tahu maka tak kenal maka tak cinta. Oleh karena itu, semata-mata sekedar tahu belumlah membawa orang untuk merasa cinta. Dalam pandangan tasawuf, cinta atau mahabbah merupakan pijakan bagi segenap kemuliaan hal, sama seperti taubat yang merupakan dasar bagi kemuliaan maqam. Bagi kaum sufi, cinta atau mahabbah pada dasarnya adalah
Anugerah yang menjadi dasar bagi segenap hal. Kaum sufi menyebutnya sebagai anugerah-anugerah atau mawahib. Mahabbah adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan atau kecantikan. Ridha berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridha mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Bahkan ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan zat yang memberikan cobaan kepadanya. Sehingga ia tidak mengeluh dan tidak merasa sakit atas cobaan tersebut. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala membuat orang ridho kepadanya, dan perasaan ridho membuat hati jadi tentram dan damai. Walau sakit derita yang ditanggungkannya, walau pedih nasib diri yang harus dijalaninya, sebagai cobaan dan ujian tidak menjadikannya resah dan gelisah, karena ridha telah berurat dan berakar dalam hatinya. Bila hati telah ridha menerima qada Tuhan, niscaya tentramlah jiwa dan tenanglah kehidupan, karena pangkal ketentraman dan ketenangan ialah pada hati yang ridha. 3. Ikhlas. Secara etimologis, ikhlas atau bahasa Arab berakar dari kata halasa yang berarti bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Secara terminologis, ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah semata-mata. Orang ikhlas adalah orang yang memiliki hati bersih dalam melakukan setiap pekerjaan karena Allah semata-mata, bukan didorong oleh sesuatu hal. Sebagaimana pengertian ikhlas yang umum kita dengar, yakni berbuat sesuatu tanpa pamrih karena semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. B. Akhlak manusia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mencintai dan memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentulah harus beriman bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir, penutup sekalian, Nabi Rasul. Kedatangan beliau sebagai utusan Allah merupakan rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, mengikuti dan menaati Rasul. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diterima, dan apa yang diperintahkannya diikuti, dan apa yang dilarangannya ditinggalkan. 3. Mengucapkan salawat dan salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi bukanlah karena Nabi membutuhkannya. Sebab tanpa doa dari siapapun, beliau sudah pasti akan selamat dan mendapatkan tempat yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Dia merahmati dan meridhoi beliau. C. Akhlak manusia terhadap diri sendiri. 1. Sidik. Sidik artinya jujur atau benar. Lawan dari dusta atau bohong atau al-kazib. Seorang muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir batin. Maksudnya adalah benar hati atau sidqul qalbi, benar perkataan sidqul hadis, dan benar perbuatan sidqul hadis. Ketiga ini harus tias kata, artinya antara hati dan perkataan dan perbuatan harus sama, tidak boleh berbeda. 2. Amanah. Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat amanah lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya, karena antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat sekali. 3. Istiqomah. Secara etimologis, istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu, yang berarti teguh pendirian dan selalu konsekuen. Dalam terminologi akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam memperhatikan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seorang yang istiqomah adalah laksana batu karang di tengah-tengah lautan yang tidak bergeser sedikit pun sekalipun dihempas oleh gelombang yang bergulung-gulung. Yang keempat, ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afah, yaifu, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri dari segala sesuatu yang akan merendahkannya,
merusak, dan menjatuhkannya.